Kalau nggak salah saya pernah mendengar Presiden Xi Jinping ini mengatakan siapkan 1000 peti mati yang akan saya berikan untuk 999 koruptor dan saya jika terbukti saya korupsi. Akankah hal seperti ini terwujud di Indonesia? Dan mengapa korupsi ini belum ada obatnya? Yuk kita akan bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apa hubungannya antara truk pengangkut telur yang terus kemudian kecelakaan, telurnya berserakan, dan warga di sekitar ini memunguti telurnya untuk dibawa pulang, serta mengambil handphone dari jenazah sopirnya yang mereka curi. Dan sampai-sampai keluarga ini membuat sebuah pengumuman untuk mencari handphone tersebut tadi. Dengan korupsi para pejabat hingga 1 kuadriliun yang bahkan mungkin bisa saja lebih daripada itu. Mengapa kalau saya bilang korupsi tidak hanya untuk orang kaya saja, tapi untuk kalian miskin pun ini sering kalian lakukan. Mari kita bahas. Fenomena yang terjadi ya kan, banyak juga netizen yang sedang mungkin geram ya dengan korupsi oplosan Pertamina dan lain-lain, apalagi kemarin juga kasus yang truk telur itu terguling dan banyak orang yang mengambil juga. Cuman herannya justru netizen ini sama-sama menghujat. Yang biasanya dihujat adalah orang kaya yang punya uang, ya kan. Wah, pejabat dengan segala kekuasaannya serakah terhadap uang, ya kan. Nah, di kolom komentar di cuplikan video truk kecelakaan itu justru orang miskin ini yang dihujat nih gantian. Menurut Presiden ini fenomena apa? Orang-orang yang seperti itu kalau bisa disuntik mati dan nggak dosa gitu, mendingan itu akan bisa mengurangi populasi dengan cepat dan membuat orang-orang yang lebih berpikir dan memiliki akhlak itu hidup dengan sejahtera. Nah, saya ingin katakan bahwa masyarakat Indonesia itu sesat dengan pemikiran korupsi yang ada di pikiran mereka. Apa sih korupsi itu? Korupsi adalah saat kita mengkonsumsi sesuatu yang merupakan hak orang lain. Kita pahami dulu di titik itu. Artinya apa? Saat kalian mengendarkan sepeda motor atau mobil, melawan arah, mengambil hak jalan pengendara mobil yang harusnya berlawanan dengan kita, itu udah masuk korupsi. Nah, kalau seperti itu, artinya kita akan tahu saat kita hanya mengambil hak kita, menunaikan kewajiban kita, dan membiarkan orang lain mengambil hak mereka, maka korupsi itu nggak akan terjadi. Nah, mengapa hal seperti ini terus dilakukan? Ini yang jadi pertanyaan. Kalau saya berteori adalah karena orang Indonesia ini memang terpengaruh oleh sindrom, saya nggak tahu namanya apa, mungkin kalian semua yang pelajari ini silahkan tulis di sini, nanti coba saya akan tanya sama guru gembul ya. Kita ini negara yang dijajah. Sehingga saat kita itu melihat sesuatu yang diransum atau sesuatu yang terjatuh atau apa, kita buru-buru mengambil karena kita takut diri kita ini nggak akan selamat. Dan ngambilnya itu sebanyak mungkin. Tenang saja netizen, kalian tidak sendiri. Negara seperti China, terus kemudian negara ini, mereka itu terjangkiti kasus seperti ini. Tanpa saya melakukan disrespect terhadap teman-teman saya atau saudara-saudara saya Tionghoa yang ada di Indonesia, saya pernah kejadian begini. Ada satu mall yang sangat terkenal di Jakarta Utara. Saya waktu itu membuka wahana di sana. Terus kemudian ada sebuah pengundian berhadiah. Hadiahnya ini sepeda motor. Itu ada satu lapangan yang kira-kira luasnya itu mungkin sekitar 30 meter kali 30 meter, berarti 900 meter persegi, kira-kira seperti itu ya. Itu bisa full dengan manusia yang menginginkan hadiah sepeda motor itu tadi. Tapi kalau kalian melihat di sana, mereka itu menggunakan saat itu iPhone-nya tuh iPhone X yang harganya melebihi sepeda motor yang dihadiahkan ini tadi. Mereka itu mengenakan pakaian yang bermerek untuk rebutan hadiah sepeda motor ini tadi. Sindrom itu tuh memang ada. Saya nggak tahu, kalau saya salah silahkan dibenarkan, tulis ini, tapi ayo kita diskusi. Ini saya nggak rasis atau apa, tapi ke negara-negara yang memang kita itu terbiasa dengan budaya ransum, ini tuh kita kesempatan sekecil apapun itu kayak ayo kita dapetin. Padahal orang-orang ini mungkin nggak memerlukan sepeda motor itu tadi. Mereka sudah punya mobil dan mereka nggak akan menggunakan sepeda motor ini kemana-mana. Tapi kesempatan itu nggak mereka sia-siakan. Jadi selamat ini ternyata nggak pandang bulu. Mau Jawa, Sunda, Batak atau apapun, kita pernah dijajah. Orang China atau keturunan Tionghoa seperti ini yang terus kemudian pindah ke sini pun itu bukan orang-orang bangsawan-bangsawan yang di sana. Perantau ini karena adanya sebuah masuknya komunis ke negara yang awalnya ini adalah negara kekaisaran. Terus mereka kemudian menghadapi revolusi yang seperti ini, atau kalau tidak, leluhur mereka konon katanya itu dikirim karena untuk diperjualbelikan. Nah, kita itu memiliki, walaupun kita akhirnya kaya, turunan keberapa, tapi
Ini kesempatan jangan disia-siakan. Ada hal yang seperti itu. Dan ini nggak salah kalau seandainya bukan mencuri hak orang lain. Jadi kalau tadi undian ya nggak salah, karena ini ya orang yang memang ingin mendapatkan sesuatu dari undian itu. Tapi kalau ini apapun yang jatuh itu akan diambil. Nah, mengapa ini terjadi? Karena ada sebuah justifikasi pembenaran di dirinya bahwa aku baik-baik aja dan sah-sah aja kok ngambil ini. Kan selama ini orang kaya kan ngambil dari kita. Nah, pemikiran seperti itu yang membuat kita akan berpikir, ngapain sih kok marah? Ini kan cuma jalan doang yang gue ambil. Hal itu yang menyesatkan, membuat sakit. Dan ya akhirnya dulunya seorang mahasiswa melakukan gerakan reformasi. Begitu dia menjadi pejabat, ya korupsi juga gitu loh. Nah, ini yang harus dihilangkan. Dan kita harus mengerti dulu titik pangkal dari masalah ini. Nah, tapi banyak juga kalau berbicara tentang korupsi ya kan, kalau memang itu tak pandang bulu. Banyak juga netizen sebenarnya kan yang memberikan social punishment terhadap koruptor-koruptor ini, termasuk orang-orang yang berusaha menjarah telur-telur itu kan. Itu memang pantas dilakukan atau seperti apa menurut Mas Denny? Ya saat pengadilan yang memang sebenarnya tidak bisa menjaga atau polisi yang seharusnya bisa mencegah hal tersebut kemudian nggak berdaya melihat hal ini, ya mungkin itu sesuatu yang harus dilakukan. Sama seperti pinjol yang terus kemudian menyebarkan data, memang dibuat malu agar dia nggak nyaman. Karena pemerintah di sini belum juga melegalkan atau mengundangkan undang-undang perampasan aset. Nah, itu kita juga nggak pernah tahu mengapa ini semua sulit. Saya bahkan punya sebuah harapan atau jangan Pak Prabowo sekarang ini dengan kemarin itu mencoba untuk melakukan meninjau ulang hukuman mati di Indonesia. Bagaimana kalau koruptor yang terbukti ini dihukum mati? Kalau enggak hartanya diambil, nyawanya jadi hilangkan. Sebagai sebuah cara agar ini tidak terjadi. Sebenarnya kan dua cara. Satu itu membuat kapok. Kedua itu ya kalau menurut saya sih membuat agar orang ini itu dihalang-halangi untuk melakukan hal itu tadi. Nah, dihalang-halangi udah susah, mendingan dibuat kapok dengan cara itu tadi. Seperti zaman dulu di Jakarta, ini kalau nggak salah zamannya Gubernur Ali Sadikin, ada Petrus, penembak misterius. Orang-orang yang bertato saat itu ya. Karena identiknya adalah orang bertato saat itu bukan anak-anak ya kekinian, tapi adalah penjahat yang memang mereka ini menunjukkan ya jati diri mereka melalui tato itu tadi, itu berkelimpangan mayatnya di pagi hari. Mungkin kita harus melakukan hal semacam itu, bukan buat orang bertato ya, tapi untuk orang-orang yang melakukan kejahatan ini tiba-tiba hilang aja begitu. Oke. Cuma kalau hukuman mati untuk para koruptor, yang kita tahu koruptor ini juga kan tidak menikmati uang itu sendirian. Ada juga keluarganya, yang bahkan kalau kita berbicara tentang kasus korupsi ya mungkin ada Ratu Atut contohnya ya kan, yang keluarganya juga masih ada beberapa yang masih menjabat dan juga masih melenggang menjadi pengusaha di daerahnya. Iya, makanya di sini harus ditegakkan. Apapun yang saat ini kita perjuangkan itu di dalam hukum dan kepolisian. Ini semua harus dibersihkan dulu. Dan dari sini kita akan tahu penilaiannya, timbangannya itu udah nggak dirubah-rubah lagi. Jadi kalau dengan penimbangannya yang benar, maka kita akan tahu dosanya ini segimana. Dan tentu saja nggak terus korupsi, hukum mati, korupsi, tapi kita lihat mereka ini seperti apa. Kan juga memang ada penindakan pertama untuk membuat mereka ini tahu dan takut. Kedua, membuat jera. Ketiga, membuat dia ini benar-benar kalau kita bilang jera itu nggak bisa terjadi, ya dibuat mereka nggak bisa melakukan lagi. Misalkan ya seperti paspornya ditarik atau mereka dimiskinkan, itu kan nggak mungkin melakukan. Tapi kalau itu tetap dilakukan, hukuman mati ini harus dijatuhkan. Jadi nggak ujuk-ujuk mati gitu. Dan korupsi ya itu tadi, kalau seandainya, karena ini kan suatu hal yang bisa saja dia terpaksa melakukan itu. Tapi kan tetap ini sesuatu yang buruk. Walaupun terpaksa, nah kita akan cari tahu siapa yang maksa. Maka yang maksa ini yang akan dihukum mati, yang dia ini ya kita akan berikan hukuman yang setimpal. Dan menurut Mas Denny Darko, apakah itu juga maksudnya menjadi atau mungkin akan bisa diterapkan di era Prabowo ini, yang dimana orang-orang juga berpikir bahwasanya Pak Prabowo ini kan sangat tegas, apalagi beliau dari militer, atau mungkin nah dia bisa... mumpung seperti ini, ayo kita lakukan. Mumpung cocok gitu loh sama si image-nya si Pak Prabowo ini tadi. Gemoy itu ke orang-orang yang baik, tapi jadi garang dan membuat orang hilang. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini gitu. Maka kalau saya bilang ya, Pak Prabowo ini harus benar-benar tahu kepada siapa dia harus jadi Mr. Nice Guy ini. Tapi untuk masyarakat, saya pikir saya mendukung. Untuk kalian semua
Ya, tapi jangan melanggar hukum ya. Kalau ternyata ini melanggar hukum, ya lakukan tanpa pengetahuan hukum tentu saja. Untuk ya memberikan sanksi sosial. Lah, artinya itu didoxing ya, saya nggak tahu. Kalau mungkin masyarakat sudah sejengah itu, artinya ya orang-orang ini memang harus dibuka jati dirinya. Dan anak pinaknya ini harus benar-benar diberikan sanksi agar mereka itu nggak melahirkan jilid 2 dari bapaknya ini tadi. Karena mereka itu sudah memiliki justifikasi. Mereka merasa bahwa yang mereka miliki itu haknya. Mereka bahkan memamerkan mereka naik jet pribadi, mereka memiliki transferan senilai berapa, dan mereka santai saja. Apakah kita harus menunggu sampai dia memukuli anak orang hingga koma, baru nanti dia akan kita periksa korupsinya? Tentu saja tidak. Maka tegakkan ini. Dan jika memang kepolisian, kejaksaan ini belum bisa bertindak dengan, ya, mereka mungkin repot mengurusi yang lain, maka biarkan keadilan masyarakat di sini yang bertindak. Bukankah ini akan menjadi sebuah kekacauan dan mungkin ya bisa saja masyarakat ini juga salah dalam melihat kayak misalkan ada anak pejabat pamer transfer 1 miliar naik jet pribadi, tiba-tiba ini benar-benar uang yang didapatkan dari mungkin ada bisnis keluarganya atau mungkin dari hal-hal yang tidak haram lah istilahnya begitu. Gimana menurut saya langsung jawab di ujungnya aja ya. Itu untuk orang-orang ateis mungkin berpikir seperti itu. Tapi kita tahu bahwa Tuhan ini ada. Dan apapun yang dilakukan ini, orang baik itu pasti akan dilindungi kok. Tapi orang yang berniat jahat, itu hanya tunggu waktu saja. Nah, kalau menurut saya masyarakat udah nggak sabar untuk menegakkan keadilan dengan orang-orang yang menikmati uang mereka ini memang harus disanksi secara sosial. Kalau kembali ke fenomena korupsi ini, kalau memang pada akhirnya untuk orang-orang yang para pejabat ataupun orang-orang yang bisa terdeteksi ya tertangkap KPK itu bisa dihukum, dijerakan, dimiskinkan, habis itu masuk ke hukuman mati. Lah kalau untuk mengubah masyarakat yang sering menjarah ini gimana menurut Mas? Kalau saya kira untuk mereka ini ya mungkin nggak bisa secara langsung ya. Kalau ditanya secara logis, kalau menurut saya ya bodoh-bodohi mereka dengan cerita-cerita tahayul. Misalkan kalau mereka mencuri dari orang mati, mereka akan dihantui seperti itu. Walaupun saya berpikir kalau yang nyuri ada 1000, masa hantunya datang secara bersamaan ke 1000 tempat itu tadi. Tapi untuk orang-orang bodoh seperti itu, mereka nggak akan berpikir selogis tadi. Maka kalau ditanya di sini, timbulkan kita kerjasama dengan sineas-sineas seperti Joko Anwar dan sebagainya. Kita buat sebuah cerita kayak dulu zamannya Indosiar, ada Azab kan itu kan. Nah, kita buat cerita seperti itu. Kalau masyarakat kita sedemikian bodohnya, ya sudah kita berikan bahasa yang bodoh untuk ngibulin mereka. Yang penting secara sikap mereka ini bisa berubah. Tapi untuk kedepannya, ya saya pikir saya saat ini ikhtiar berusaha berjuang membuat konten seperti ini untuk membuat kalian pintar, biar kalian nggak mengambil sesuatu yang bukan milik kalian, mencuri milik orang yang sudah mati dan tertimpa kemalangan. Apakah kalian nggak berpikir jika ini terjadi pada diri kalian? Maka hal seperti ini, sesuatu yang sangat simpel, yang mungkin nggak diajarkan oleh orang tua mereka. Tapi jika kita memiliki kesadaran ini tadi, saya pikir sebenarnya korupsi ini akan bisa dihilangkan. Karena ya, sangat disesalkan, korupsi itu ternyata nggak pandang bulu. Nggak hanya ke orang-orang kaya dan pejabat saja. Yuk kita coba sekali lagi untuk melihat dan mendengar dengan lebih baik. Dan mengetahui bahwa perubahan terbesar itu yang akan membuat korupsi ini hilang. Dan perubahan itu harus dilakukan bersama-sama dan mulai dengan perubahan kecil dari dalam diri kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.